Kamu tega banget. Ya. Dan sampai sekarang sikapnya itu nggak pernah berubah. Dia masih sama seperti yang dulu, dokter. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Halo? Pikir cuma pasien biasa? Enggak, Pak. Dia ada proyek di Bangsalanag. Aku juga nggak ngerti kenapa coba dia harus kerja di sana. Memangnya kenapa kalau Gaby ada proyek di sana? Kamu nggak suka Gaby kerja di situ? Ya, Bu. Aku cuma nggak mau aja kalau misalnya mereka setiap hari ketemu dan Pak Moses ngelihat Gaby seolah-olah dia itu Naila. Aku nggak terima. Lah, Kak Gaby ada di Jakarta. Aku jadi pengen ketemu. Jo, Gaby memang mirip Naila. Tapi Moses pasti sadar kalau Gaby bukan Naila. Iya, pasti Moses sadar kok. Ya kan, Pak? Ya, pasti. Udah tenang aja. Aku nggak boleh nggak berani terus seperti ini. Hari ini juga, aku harus kasih tahu Gaby kalau aku adalah suami Naila. Dan aku harus tanya seberapa dekat Naila dengan Gaby. dokter, Jadi kamu tuh Lala. dokter tahu dari mana kalau panggilan kecil saya itu Lala? Dokter, tahu dari mana panggilan kecil saya? Apa-apa nih? Mike? Gaby ikut aku. Ikut aku. Ayo, Apaan sih? ikut. Mike! Michael! Mike, apa-apaan sih? Kamu tuh bikin malu, tau nggak? Kamu tuh apa-apaan sih? Gap, aku nggak suka ya kamu terlalu deket sama dia. Kamu tahu kan artinya dia apa ke kamu? Dia punya maksud lebih. Apapun alasan kamu, aku juga nggak suka. Kamu tuh terlalu posesif, tau nggak? Aku cuma ngobrol doang sama dokter Moses. Kamu ngapain pakai tarik-tarik aku keluar dari bangsal? Aku tahu, Mike. Kamu memang pacar aku. Tapi kamu juga nggak berhak untuk atur-atur kehidupan aku. Gap, kalau kamu cuma ngobrol sama dia, aku nggak mungkin marah-marah kayak gini. Sekarang masalahnya apa? Kamu tuh pura-pura. Kamu pura-pura nggak tahu artinya tatapan dokter Moses ke kamu. Itu karena kamu tuh pikirannya terlalu negatif. Aku harus ngecek apa sih Gaby benar-benar kerja di bangsal ini. Aku nggak mau dibohongin anak keras kepala itu. Gaby, ngapain sih kamu masih ingat-ingat mereka? Aku mesti ketemu sama dokter yang ngasih kerjaan. Ya. Dokter, tunggu. Loh, Om Martin? Joanna, ngapain kamu di sini? Hah? Kamu pasti mau ngikuti Gaby kan? Hah? Hubungan keluarga kita sudah putus. Jadi nggak usah deketin Gaby lagi, nggak usah. Maaf, Om Martin. Tapi saya koas di sini. Lagian kalau masalah itu kan sebenarnya udah Udah. Nggak usah banyak ngomong. Waktu itu kamu masih kecil, kamu nggak paham apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan, hubungan keluarga kita finish. Putus. Ya? Jangan pernah lagi panggil saya Om. Dan dokter, hari ini Gaby berhenti dari pekerjaannya. Saya nggak izinkan dia kerja lagi di sini. Kenapa Pak Martin marah-marah sama Joanna ya?
kayaknya benci banget sama keluarganya Naila. Debbie! Pergi dari sini. Aku ada di sini. Papa nggak izinkan kamu kerja lagi sama Dokter Moses. Kamu balik kerja sama Michael. Nggak mau, Pak. Aku tuh nggak nyaman kerja di kantor papanya. Jangan keras kepala kamu. Ayo, Udah om, tenang. Om jangan kasar om, biar Michael yang bujuk Gaby. Gap, sekarang kamu lebih baik dengerin kata papa kamu. Iya kan? Dan kamu udah pernah aku bilang kan, kamu lebih baik kerja di perusahaan papa aku. Alah, Michael. Nggak usah pura-pura ngebelain aku di depan papaku. Kamu tuh nggak ngerti apa yang aku mau. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang aku. Dan satu lagi, aku nggak suka hidup aku diatur-atur sama kamu. Aku bukan ngatur-ngatur kamu, Gaby. ayo pulang. Sorry. Aku minta maaf ya, aku harus ikut campur. Tapi tolong jangan ribut-ribut di sini. Ini rumah sakit, banyak pasien yang perlu ketenangan. Gaby, aku mau ngomong sama kamu tentang kerjaan. Mike, antar Pak Martin pulang. Lepasin. Apa-apaan jadi ngatur-ngatur? Hah? Udah, Gaby, kamu pulang sama aku. Ayo. Mike, Yuk, Gaby. Mau kemana itu? Hei! Udah nih, kamu minum dulu. Ya, biar hati kamu tenang. Kamu sama papa kamu kenapa sih? Kok kelihatannya selalu berantem? iya. Aku tuh memang nggak pernah akur sama dia. Selalu aja berantem. Sebenarnya akarnya itu di masa lalu, dokter. Masa lalu. Naila. Ini semua tentang sepupuku Naila. Apa kamu mau cerita? Aku siap dengerin kok. Jadi mamaku itu adalah kakaknya mamanya Naila. Dan papaku itu adalah kakaknya papanya Naila. Sebelumnya semuanya baik-baik aja. Papaku dan papanya Naila juga rukun-rukun aja. Sampai suatu saat, papaku tuh ngerasa kalau papanya Naila mau mengambil seluruh harta warisan keluarganya. Ya walaupun aku dan mamaku nggak percaya, tapi itu semua nggak ngaruh. Aku dan mamaku dilarang sama papa untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarganya Naila. Padahal sebenarnya aku dan Naila sangat dekat sekali. Aku sayang banget sama Naila. Apalagi aku juga nggak punya keluarga kandung. Aku anak tunggal. Dan juga kita seumur. Sebenarnya dokter, saya kangen sama Naila. Dan mama saya juga sayang banget dengan Naila. Sampai suatu hari. Ataxia. Astaga. Pasti keluarga kamu sedih sekali menerima keadaan Naila menderita penyakit seberat ini. Aku harus jenguk Naila ya. Enggak. Soal Mas Martin aku yang atur. Tapi aku harus ketemu sama Naila. Iya, Marta. Sampai ketemu ya. Ayo, sayang. Mau kemana kalian? Mas, Naila sakit parah. Kita mau jenguk dia, Mas. Nggak pakai. Apa sih? Kamu mau minggat kan? Kamu jangan bohong loh. Mas, Naila sakit parah. Aku nggak bercanda kalau Mas nggak percaya telepon. Enggak, berkali-kali saya bilang, kita sudah putus hubungan dengan mereka. Paham? Mas, tolong. Aku sama dia mau ketemu dengan Naila, please. Tolong, Mas. Papa jangan tarik aku. Aku pengen ikut mama. Aku pengen ngeliat Debbie, Naila. saya pukul. Debbie, ya sudah. Kamu di sini aja, nah. Enggak, Ma. Aku mau ikut, Ma. Aku mau lihat. Debbie. Aku mau lihat Naila, Ma. Debbie. Papa kamu tega banget. Ya. Dan sampai sekarang sikapnya itu nggak pernah berubah. Dia masih sama seperti yang dulu, dokter. Lalu apa yang terjadi setelah itu?
setelah itu Halo,